Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Zakiatus Salihah. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas mitos tentang Masjid Wali di Jepang dan di Loram. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sekilas tentang bagaimana sejarah Masjid Wali Al-Makmur di desa Jepang. Masjid Wali Al-Makmur berdiri pada abad 16 Masehi. Dahulu, masjid ini bernama Masjid Jepang karena yang mendirikan masjid ini yaitu murid Mesihnya Sunan Kudus yang bernama Raden Arya Perangsang yang biasa dipanggil Raden Jepang. Seiring berjalannya waktu, masjid ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 1917 oleh Sayyid Doro Ali Al-Idrus, dan tanda buktinya adalah adanya prasasti yang ada di samping mihrab imam. Selain itu, masjid ini ada beberapa peninggalan yang masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar, di antaranya mustaka masjid yang terbuat dari tanah. Kedua, saka papat utawa saka guru biasanya disebut 4 tiang utama. 4 tiang utama inilah yang menjadi penyangga utama masjid. Yang ketiga yaitu mihrab atau tempat imam. Mihrab imam biasanya kita kenal dengan tempat pengimaman. Yang keempat yaitu prasasti yang ada di sebelah kanan mihrab imam. Di dalam prasasti tersebut bertuliskan, iki masjid jenenge Al-Makmur. Sapa-sapa wong sing sedekah ning masjid iki insyaallah selamat dunia dan akhirat. Itu sebagai bukti bahwa masjid ini direnovasi pertama kali oleh Romo Sayyid Ali Al-Idrus. Yang kelima yaitu mimbar atau tempat khutbah. Mimbar merupakan tempat untuk berkhutbah para khatib. Bentuk atau simbol ukiran yang ada di mimbar atau tempat khutbah dapat dijabarkan, yaitu paling atas terdapat simbol muluk atau menunjukkan ke atas. Simbol ini melambangkan bahwa sebagai manusia harus meminta hanya kepada Allah. Selanjutnya gambar di bawahnya yaitu ukiran tahun 1268 Hijriah. Lalu ada 5 lingkaran bertuliskan dengan ukiran huruf Arab, dibaca mulai dari kanan, yaitu Haji Umar bin Mahfusin, kedua Haji Muhammad bin Maryan, ketiga tahun 1268 Hijriah, Alfun wa mi'ataini wa sittina tamaniyah, keempat Haji Asnawi bin Maryam, kelima Haji Umar, Haji Muhammad, Haji Asnawi. Ketiga tokoh ini adalah tokoh yang mensedekahkan mimbar ini pada tahun 1268 Hijriah. Dan yang terakhir adalah sumur. Sumur terletak di sebelah utara bangunan masjid. Sesuai dengan sumber cerita, sumur itu dibuat oleh Sunan Kudus dengan teken atau tongkatnya beliau. Kalau diambil kesimpulan, memang benar sumur itu dibuat oleh Sunan Kudus, karena masa itu Sunan Kudus adalah sebagai pemimpin umat, pastilah beliau mempunyai keahlian, di antaranya adalah ahli dalam memilih tanah yang mengandung sumber mata air yang baik. Dalam sumur tersebut terdapat sumber mata air yang biasa dikenal oleh masyarakat sekitar dengan istilah air salamun atau air keselamatan, yang biasanya diminum setiap malam Rabu Wekasan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Masjid Wali ini pertama kali berdiri pada abad 16 Masehi, didirikan oleh Raden Arya Penangsang atau Raden Jepang. Setelah itu direnovasi pertama kali oleh Sayyid Ali Al-Idrus pada tahun 1917 dan direnovasi kembali pada tahun 2017 oleh warga sekitar. Selain itu, dari hasil wawancara saya dengan Bapak Fatur Rahman Aziz bahwa masyarakat sekitar memiliki
kepercayaan tentang air Salamun yang diyakini sebagai perantara untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, mendapat keberkahan dan keselamatan bagi orang yang meminumnya. Sejarah berdirinya Masjid Wali At-Taqwa Loram. Masjid Jami At-Taqwa terletak di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, menyimpan cerita sejarah tentang sosok Sultan Hadirin, yaitu menantu Sunan Kudus. Juru pemelihara masjid, Bapak Afro Amaluddin, menjelaskan bahwa masjid dan gapura merupakan satu kesatuan. Gapura yang ada di depan Masjid Wali ini didirikan oleh Sultan Hadirin pada tahun 1596. Pada saat itu, Sultan Hadirin mendirikan gapura terlebih dahulu yang bertujuan untuk mempermudah dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Loram Kulon dan sekitarnya. Karena dahulu daerah Loram Kulon banyak yang memeluk agama Hindu. Gaya bangunan gapura seperti bangunan Hindu. Kalau Hindu dinamakan pura, kalau di sini dinamakan gofuro. Dulu masyarakat belum bisa menyebut nama gofuro. Untuk memudahkan mereka, maka nama gofuro diganti menjadi gapura, yang berarti panggonan untuk nyuwun pangapura. Setelah itu dibangunlah masjid di belakang gapura tersebut pada tahun 1597. Selain itu, di Masjid Wali ini ada beberapa tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar, yaitu sedekah nasi kepel adalah tradisi di mana masyarakat sekitar yang memiliki hajat, sunatan, kelahiran, syukuran, dan lain sebagainya mengirimkan nasi kepal berjumlah 7 lengkap dengan lauk botok untuk disedekahkan di Masjid Wali Loram. 7 dalam sedekah ini melambangkan pitu. Dalam bahasa Jawa berarti pituduh, pitutur, dan pitulung. Ada suatu kejadian fakta dari tetangga sekitar. Jadi dulu itu ada orang yang ingin membakar batu bata. Nah, orang tersebut dinasihatin ke temannya untuk sedekah sego kepel terlebih dahulu. Namun orang tersebut menolak karena ribet. Akhirnya orang itu langsung membakar batu batanya. Nah, proses dalam pembakaran batu bata biasanya 3 hari itu sudah matang. Tapi batu bata orang tersebut selama 1 minggu belum matang-matang dan masih berbentuk tanah. Akhirnya orang itu mengirimkan nasi kepel ke masjid. Dan yang terakhir yaitu tradisi nganten mubeng. Nganten berarti pasangan pengantin yang memutari gapura masjid sebanyak 3 kali putaran. Orang yang masih keturunan Loram harus melaksanakan tradisi ini. Seperti kata Pak Afroh Lumanuddin, pernah ada suatu cerita, dulu ada warga sekitar yang menikah namun dia tidak mau melaksanakan tradisi itu. Setelah menikah, malamnya pengantin laki-laki kesurupan. Nah, saat dibawa ke kiai, kiainya bilang, "Iki tembone gampang, angger muteri gapura masjid." Setelah itu dilakukan, akhirnya pengantin laki-laki tersadar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Masjid Wali At-Taqwa didirikan oleh Sultan Hadirin, yaitu menantu Sunan Kudus. Selain itu, Sultan Hadirin juga mendirikan sebuah gapura yang bernama Gapura Patureksa. Pada saat itu, Sultan Hadirin mendirikan Gapura Patureksa terlebih dahulu pada tahun 1596 Masehi. Yang berguna untuk mempermudah penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Karena di daerah tersebut mayoritas memeluk agama Hindu. Setelah itu, baru Sultan Hadirin mendirikan Masjid Wali Loram pada tahun 1597 Masehi. Menurut masyarakat sekitar, ada 2 tradisi yang harus dilaksanakan ketika sedang memiliki hajat, yaitu sedekah nasi kepel dan nganten mubeng, agar tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan.
Sekian penjelasan dari saya tentang